Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba jawab satu pertanyaan yang kayaknya selalu ada di kepala banyak orang. Gimana sih caranya biar kita tuh selalu punya uang? Pertanyaan abadi ya. Iya kan? Tapi kita nggak ngomongin soal jadi kaya mendadak ya. Ini lebih ke gimana caranya membangun sebuah sistem atau kebiasaan yang bisa menciptakan rasa aman, fleksibilitas, dan akhirnya pertumbuhan finansial. Oke. Nah, untuk ini kita udah saring banyak banget catatan dari para pakar. Mulai dari Claude, Gemini, ChatGPT, dan yang menarik, semuanya itu mengerucut ke satu hal. Apa tuh? Kuncinya bukan di seberapa besar gaji Anda, tapi soal sistem yang Anda bangun buat ngelolanya. Jadi, misi kita hari ini, kita rangkai semua saran itu jadi kerangka kerja yang jelas dan bisa langsung diterapin. Siap kita bedah bareng-bareng? Siap. Dan ada satu hal penting di awal, hampir semua sumber setuju kalau stabilitas keuangan itu formulanya simple. Gimana tuh? 20% itu pengetahuan, 80%-nya lagi itu perilaku. Jadi ini soal geser pola pikir. Dari yang tadinya gimana jadi gimana? Dari reaktif yang artinya ya udah kita habisin sisa uang yang ada, jadi proaktif. Setiap rupiah yang masuk itu langsung kita kasih pekerjaan. Tujuannya cuma satu, memperlebar celah antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, celah itu. Disitulah letak kebebasan finansial yang sebenarnya. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya. Semua catatan ini kayaknya selalu dimulai dari kalimat yang sama, hidup di bawah kemampuan. Haha, iya klise banget ya kedengarannya. Klise, tapi kayaknya penting banget ya. Kenapa ini jadi titik awal yang mutlak? Sekedar tidur nyenyak. Benar juga. Kalau pendapatan 10 juta, pengeluaran 9,9 juta ya kita emang bertahan hidup, tapi nggak ada ruang buat tumbuh. Nah, alat utama buat menciptakan ruang itu ya budgeting. Budgeting. Banyak yang alergi sama kata ini. Betul, makanya penting buat lihat budgeting itu bukan penjara, tapi cermin. Cermin yang jujur nunjukin uang kita kemana aja. Nah, dari materi kita, ada dua metode yang paling sering disebut. Pertama, aturan 50-30-20. Ah, yang klasik. Iya, tapi jujur deh, buat yang tinggal di kota besar, ngalokasiin cuma 50% buat kebutuhan itu rasanya kayak mimpi nggak sih? Pertanyaan bagus banget dan semua sumber ini sepakat. Aturan 50-30-20 itu bukan hukum mati. Anggap aja alat diagnostik. Maksudnya gimana tuh alat diagnostik? Kalau ternyata porsi kebutuhan Anda nyampe 70%, itu bukan berarti Anda gagal. Itu sinyal. Sinyal apa? Sinyal kalau mungkin pendapatan Anda belum sepadan sama biaya hidup. Atau, dan ini yang sering kejadian, definisi kebutuhan kita yang perlu dipertanyakan lagi. Oh, jadi intinya bukan di angkanya, tapi di kesadaran yang muncul dari situ ya? Tepat. Jadi ini kayak check up keuangan rutin. Oke, terus metode kedua, anggaran berbasis nol, zero-based budget. Pendapatan, pengeluaran, plus tabungan, plus investasi, sama dengan nol. Ini kedengarannya lebih intens ya? Jauh lebih intens. Ini buat orang yang mau kontrol penuh. Nggak mau ada 1 rupiah pun yang nganggur. Sebelum bulan mulai, setiap rupiah udah punya nasib. Efektif banget berarti ya buat ngatasin masalah uang hilang entah kemana. Efektif banget. Dan ini nyambung ke langkah paling dasar, lacak pengeluaran. Mau pakai aplikasi, spreadsheets, apapun deh, yang penting ditinjau rutin. Di situ kita baru nemu kebocorannya. Kebocoran kayak langganan zombie yang disebut di salah satu catatan itu ya? Nah, itu dia. Langganan aplikasi atau streaming yang udah berbulan-bulan nggak kita sentuh, tapi tagihannya jalan terus. Sering banget kejadian. Dan kalau di konteks Indonesia ya, ada tantangan uniknya. Pengeluaran tunai harian yang kecil-kecil itu loh. Bayar parkir, jajan kopi, ongkos ojek. Betul, 5.000, 10.000 kelihatannya sepele. Tapi coba dijumlahin sebulan, kaget nanti. Jadi biasain catat yang kecil-kecil itu langkah pertama buat benar-benar megang kendali. Oke, jadi arus kas sudah terkendali, sekarang langkah selanjutnya apa? Semua materi ini ngomongin soal bangun benteng pertahanan. Yup, dan batu bata pertamanya yang paling fundamental, Dana darurat. tepat. Dana darurat ini konsep yang sering banget disalahpahami. Bukan sekedar tabungan, Tapi fungsinya jauh lebih besar ya? jauh. Dana darurat itu penyangga antara, katakanlah, ketidaknyamanan kecil kayak ponsel rusak, dengan krisis keuangan yang bisa menghancurkan segalanya. Persis. Tapi ada satu catatan yang bilang,
Dana darurat itu ngasih kita kekuatan untuk bernegosiasi dalam hidup. Maksudnya gimana tuh? Oke, bayangin gini. Anda kerja di tempat yang toksik banget. Kesehatan mental udah kena. Hmm, Tanpa dana darurat, Anda kejebak. Anda nggak bisa keluar sampai dapat kerjaan baru. Akhirnya, ya terpaksa ambil tawaran apa aja yang datang. Tapi kalau Anda punya dana darurat untuk 3-6 bulan biaya hidup, mhm. Anda punya pilihan. Anda punya pilihan. Anda bisa resign, ambil jeda sebentar, dan cari kerjaan yang benar-benar Anda mau tanpa panik. Itulah kekuatan bernegosiasi. Uang itu membeli Anda waktu dan pilihan. Wow. Oke, itu membingkai ulang semuanya. Jadi ini bukan cuma soal bertahan, tapi soal punya kendali. Lalu simpannya di mana? Targetnya kan idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Aturan utamanya, pisahin dari rekening harian tapi harus tetap liquid, gampang dicairkan. Rekening tabungan berbunga tinggi itu ideal. Kenapa harus dipisah? Ini soal psikologi. Kita sengaja bikin ada hambatan. Istilahnya kita sembunyiin uang itu dari diri sendiri. Biar nggak gampang kepake pas ada diskon gede atau ajakan liburan dadakan. Paham. Jadi dana darurat itu temboknya. Lalu musuhnya yang terus-terusan dobrak tembok itu, utang berbunga tinggi. Nah, itu musuh utamanya. Kartu kredit, pinjol. Sumber-sumber ini menggambarkannya sebagai kebocoran dalam ember finansial atau bahkan utang beracun. Logikanya sesimpel itu ya. Bunga majemuk bisa jadi teman baik atau musuh paling kejam. Betul. Setiap rupiah yang Anda bayar buat bunga, itu uang yang harusnya kerja buat Anda, malah kerja buat bank. Oke, saya lihat ada 2 strategi pelunasan yang sering banget disebut. Debt avalanche sama debt snowball. Keduanya kan kayaknya bertolak belakang ya. Satu fokus ke bunga tertinggi, satu lagi ke saldo terkecil. Mana yang lebih baik sih? Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok sama kepribadian Anda. Oh gitu. Secara matematis, debt avalanche, lunasin yang bunganya paling tinggi dulu, itu paling efisien. Anda hemat lebih banyak uang. Tapi, motivasi buat jalaninnya itu susah. Nah, disitulah debt snowball masuk. Dengan lunasin utang terkecil dulu, Anda dapat kemenangan psikologis yang cepat. Jadi ada rasa pencapaian yang bikin semangat lanjutin ke utang berikutnya. Tepat, memberikan dorongan motivasi yang luar biasa. Seperti kata Benjamin Franklin, utang menyerahkan kendali atas kebebasan Anda. 2 metode ini cuma cara buat merebut kembali kendali itu. Oke, jadi benteng kita udah aman, temboknya kokoh, strategi melawan musuh juga udah ada. Tapi benteng kan fungsinya cuma bertahan. Gimana caranya kita pindah dari mode bertahan ke mode berkembang? Membangun mesin pertumbuhan kekayaan. Nah, ini kita masuk fase menyerang. Aturan emasnya adalah perubahan paradigma yang namanya bayar diri Anda terlebih dahulu. Pay yourself first. Jadi ini intinya kita ubah cara pandang ya. Nabung dan investasi itu bukan sisa uang di akhir bulan. Persis. Tepat di hari gajian, sebelum bayar apa-apa, otomatiskan transfer ke rekening investasi. Ini efektif banget karena menghilangkan faktor kemauan. Nggak perlu debat sama diri sendiri lagi. Porsinya berapa kira-kira? Rekomendasinya antara 10-30%. Tapi mulai dari 5% pun jauh lebih baik daripada 0. Apa sih yang bikin aturan sesimpel ini jadi sekuat itu? Kekuatannya ada di fenomena yang disebut Einstein, keajaiban dunia ke-8. Pertumbuhan majemuk, compound growth. Efek bola salju itu ya? Benar, uang yang Anda investasikan nggak cuma tumbuh, tapi keuntungannya juga menghasilkan keuntungan baru. Makanya ada nasihat yang diulang-ulang terus. Waktu di pasar lebih penting daripada mencoba menebak waktu pasar. Konsistensi mengalahkan spekulasi? Hampir selalu. Lalu, buat pemula nih, instrumen apa yang paling direkomendasikan? Pasar saham kan kadang serem ya? Konsensusnya jelas banget. Mulai dari yang biayanya rendah dan terdiversifikasi otomatis, kayak reksadana indeks atau ETF. Nggak perlu pusing milih saham satu-satu. Oke. Dan ini sejalan sama pilar pertumbuhan lainnya. Selain bikin uang kerja buat kita juga perlu nambahin bahan bakarnya. Maksudnya? Semua catatan ini menekankan betapa bahayanya kalau kita cuma bergantung sama satu sumber pendapatan. Bener banget. Orang yang benar-benar aman secara finansial itu kayaknya punya lebih dari satu keran pemasukan. Betul. Bisa dari pendapatan pasif kayak dividen, bisa dari kerjaan sampingan, side hustle, atau bangun bisnis online. Dan ada satu investasi yang bunganya paling tinggi, kata Benjamin Franklin. Investasi dalam pengetahuan. Tepat. Terus tingkatkan keahlian itu cara paling pasti buat buka lebih banyak keran pendapatan.
Ini semua rencananya solid banget di atas kertas, tapi ya kita tahu kan, begitu emosi manusia masuk, semua bisa berantakan. Iya. Sisi psikologisnya ini yang berat. Saya lihat ada satu jebakan besar yang dibahas, namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Iya, dan ini musuh yang nggak kelihatan. Lifestyle creep itu kecenderungan alami kita buat naikin pengeluaran seiring naiknya pendapatan. Ini licik banget sih, kayaknya semua orang pernah ngalamin. Naik gaji dikit, tiba-tiba pesanan kopi jadi lebih fancy, atau ngerasa ponsel lama udah nggak cukup bagus lagi. Pelan-pelan, nggak sadar, tahu-tahu udah jadi kebiasaan. Siklus inilah yang bikin banyak orang mau gajinya berapapun selalu ngerasa pas-pasan. Cara ngelawannya gimana? Ada satu saran yang kuat banget. Setiap kali dapat kenaikan gaji atau bonus, langsung alokasikan minimal 50% dari pendapatan baru buat nabung, investasi, atau lunasin utang. Sebelum kita terbiasa dengan gaya hidup yang lebih tinggi. Tepat, jadi yang ditingkatkan itu aset Anda, bukan standar hidup Anda. Selain itu, ada trik-trik simpel nggak buat ngelawan dorongan impulsif sehari-hari? Ada dua yang efektif banget. Pertama, aturan 24 jam. Gimana tuh? Untuk pembelian non-esensial di atas katakanlah 500.000, paksa diri Anda buat nunggu 24 jam. Anda bakal kaget seberapa sering keinginan membeli itu hilang besoknya. Menarik. Yang kedua? Gunakan uang tunai buat dana hiburan. Awal minggu, tarik sejumlah uang buat makan di luar atau nonton. Kalau uangnya habis, ya udah, stop. Ternyata rasa sakit pas nyerahin uang fisik itu lebih nyata daripada gesek kartu. Semua ini ujung-ujungnya soal satu konsep ya. Menunda kepuasan. Delayed gratification. Benar, kemampuan buat nolak imbalan kecil hari ini demi imbalan yang jauh lebih besar di masa depan. Dan untuk melatihnya, coba tanya diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini aset atau liabilitas? Atau ini bakal ningkatin pendapatan, kesehatan, atau ketenangan pikiran saya nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu mengubah kita dari konsumen pasif jadi investor aktif dalam hidup kita sendiri. Betul sekali. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum. Jadi, selalu punya uang, itu ternyata bukan soal angka ajaib di rekening. Bukan sama sekali. Ini soal membangun sistem dan kebiasaan yang kokoh. Saya suka banget kutipan yang bilang, kekayaan itu ada di dalam celah antara yang kita hasilkan dan yang kita belanjakan. Tugas kita adalah jaga celah itu tetap lebar. Dan terus melebarkannya seiring waktu. Jadi ini kombinasi dari naikin pendapatan, jaga biaya hidup tetap terkendali, investasi cerdas, dan yang paling susah mungkin, kontrol emosi. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan sebagai pemikiran terakhir buat dibawa pulang, ada satu hal yang belum kita bahas mendalam. Apa itu? Semua sumber ini ngasih kita caranya, peta jalannya jelas, tapi mereka nggak jawab pertanyaan yang lebih fundamental. Mengapa? Jadi pertanyaan provokatifnya begini, coba luangkan waktu sebentar lihat laporan pengeluaran Anda bulan lalu. Bayangin orang asing lihat data itu. Kalau laporan bank itu satu-satunya biografi tentang hidup Anda, cerita apa yang mereka baca? Wah. Apa yang bakal mereka simpulkan tentang nilai-nilai dan prioritas hidup Anda? Dan yang paling penting, apakah cerita yang diceritakan oleh uang Anda itu sudah sesuai dengan cerita hidup yang sebenarnya ingin Anda tulis?